Di video kali ini kita akan membahas mengenai pengambilan keputusan. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Monica Nisinovianti Hall dengan NIM 23024-166. Apa sih itu pengambilan keputusan? Pengambilan keputusan adalah proses fundamental dalam kehidupan pribadi dan profesional. Ini adalah tindakan memilih satu alternatif terbaik dari berbagai pilihan yang tersedia. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai sasaran tertentu dengan cara paling efektif. Proses ini melibatkan evaluasi cermat terhadap informasi, potensi, hasil, dan risiko yang terkait dengan setiap pilihan. Mengapa pengambilan keputusan itu penting? Yang pertama, penyelesaian masalah. Membantu menyelesaikan masalah secara efektif dan efisiensi. Yang kedua, optimasi sumber daya. Mengoptimalkan penggunaan waktu, anggaran, dan tenaga kerja. Yang ketiga, peningkatan kinerja. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi. Dan yang terakhir, mitigasi risiko. Mengurangi risiko kesalahan dan dampak negatif yang tidak diinginkan. Yang selanjutnya, tahapan proses pengambilan keputusan. Menurut Herbert A. Simon, pakar dalam bidang pengambilan keputusan dan penerima Nobel Ekonomi, proses pengambilan keputusan terbagi menjadi 3 fase utama. Yang pertama, intelligence, identifikasi masalah dan pengumpulan data. Yang kedua, desain, pengembangan alternatif solusi. Dan yang terakhir, choice, pemilihan solusi terbaik. Kita masuk di fase pertama, yaitu intelligence atau intelijen. Pada tahap ini, pengambilan keputusan mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi yang relevan untuk mengenali masalah atau peluang. Ini adalah fondasi untuk setiap keputusan yang baik. Ada identifikasi masalah, menentukan dengan jelas apa masalahnya, gejalanya, dan dampak potensialnya. Klasifikasi masalah, masalah terprogram atau terstruktur, rutin, solusi standar, misalnya jadwal kerja. Masalah tidak terprogram atau tidak terstruktur, baru, kompleks, belum pernah terjadi, misalnya merger perusahaan. Dan yang terakhir, masalah semi terstruktur, kombinasi antar keduanya. Dekomposisi masalah, memecah masalah kompleks menjadi submasalah yang lebih kecil dan mudah dikelola. Dan yang terakhir, kepemilikan masalah, menentukan siapa yang bertanggung jawab atas penyelesaian masalah. Yang ke fase kedua, desain atau perancangan. Setelah masalah teridentifikasi, fase ini berfokus pada pengembangan dan pengujian berbagai alternatif solusi. Kreativitas dan pemikiran strategis sangat penting di sini. Pemodelan masalah, mengonseptualisasikan masalah secara kuantitatif atau kualitatif. Identifikasi variabel keputusan, pilihan yang dapat diambil, misalnya strategi pemasaran. Variabel hasil atau output, tujuan yang ingin dicapai, misalnya laba, kepuasan pelanggan. Dan variabel lingkungan, faktor eksternal yang tidak terkontrol, misalnya kondisi pasar. Jenis model optimisasi, mencari solusi terbaik, misalnya maksimalisasi laba. Deskriptif atau simulasi, mengevaluasi alternatif untuk menemukan solusi yang memuaskan. Yang terakhir, pertimbangan, keseimbangan antara kesederhanaan, cepat, murah, dan akurasi, lebih kompleks, mahal. Dan fase yang terakhir yaitu choice atau pemilihan. Fase terakhir adalah memilih alternatif terbaik dari semua pilihan yang telah dirancang. Keputusan didasarkan pada kriteria yang jelas seperti efektivitas, biaya, dan resiko. Proses pemilihan mengevaluasi alternatif berdasarkan tujuan yang ditetapkan, menentukan alternatif yang paling sesuai, optimal, atau memuaskan. Pendekatan pencarian solusi, teknik analitik menggunakan formula matematis, algoritma, prosedur langkah demi langkah yang terstruktur, heuristik, aturan praktis atau pengalaman untuk pemecahan masalah. Ada alat evaluasi, analisis sensitivitas, menguji ketahanan solusi terhadap perubahan variabel, analisis what if, menguji dampak jika parameter berubah. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari proses pengambilan keputusan yaitu proses pengambilan keputusan yang efektif
efektif adalah kunci keberhasilan. Dengan mengikuti tahapan sistematis yang diajukan oleh Herbert A. Simon, kita dapat membuat pilihan yang lebih baik. Ada intelligence based, yang memahami dan mendefinisikan masalah dengan jelas; design based, mengembangkan dan mengevaluasi berbagai alternatif solusi; dan choice based, memilih alternatif terbaik berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Pendekatan ini memungkinkan pengambilan keputusan yang rasional, efektif, dan tepat sasaran, serta meminimalkan risiko kegagalan di masa depan.